teorinya Sapir dan Ward, seorang linguistik yang menyatakan ada hubungan antara bahasa dan pikiran. Nanti lanjutnya ke budaya. Oke. Bentar. Perkataan Sapir dengan perkataan dengan bahasa, pikiran, dan budaya. Bahasa, pikiran, dan budaya. Bahasa, pikiran, dan budaya. Bahasa tadi sekali. Oke. Masuk ke pikiran. Bahasa itu menurut teori itu menyatakan bahwa bahasa itu mempengaruhi pikiran, selanjutnya akan mempengaruhi karakter dan lanjut ke akan membentuk sebuah budaya. Kita langsung masuk kepada materi inti, Bima itu kerasia, tanda tanya. Silakan. Oke, lanjut pada pembahasan awal kita. Ini pengalaman pribadi juga, keresahan pribadi juga sebenarnya. Ketika saya kuliah di luar Bima, khususnya di Pulau Jawa, ketika kita ditanya sebenarnya, asli mana Mas? Bima. Itu otomatis ya, tidak babi bu langsung dijawab dengan Bima itu keras ya, dan itu pernyataan bukan pertanyaan sebenarnya. Kadang sebagai orang Bima saya menyangkal pernyataan tersebut. Enggak kok, Bima itu tidak seperti yang kalian anggap dan sebagainya. Tapi karena lama di dunia kebahasaan, saya menganggap kita mulai dari dua kajian bahasa saja. Jadi di bahasa itu ada yang namanya umpatan dan ungkapan. Kita mulai dari umpatan saja ya. Ini sebagai contoh, jadi umpatan itu istilah lainnya adalah makian. Sebagai contoh, untuk ungkapan ini pernah diteliti oleh kakak kelas saya, Hairil, ini orang Sape, di tahun 2016. Beliau menyatakan ungkapan bahasa Bima itu ada yang perkata, frase, sampai kalimat. Kalau perkata, ini untuk contoh saja, jangan diikuti, karena ini makian ya, umpatan. Perkata itu misalnya nama-nama binatang, monyet, pote, lako, dan sebagainya. Kemudian ada frase, itu dua kata yang digabung, kemudian ada sampai kalimat-kalimat ini yang agak sulit untuk Kalau sebut aja sebagai contoh kan? Oke. Sebagai contoh kan? Itu kan bukan bahasa yang kita sedang mengutip apa yang biasa dilakukan masyarakat sebagai kajian kan? Boleh. Di sini ditulis oleh Hairil, ini juga kakak kelas saya di Muhammadiyah Malang. Umpatan yang kata-kata itu bisa monyet, pote, timba, bangkai, sebenarnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada yang frase itu gabungan dari dua kata. Contohnya ada, ini nggak enak berarti. yang dikutip kan, bukan. Oke, kita mulai dulu. Jadi jangan dicontoh, ini untuk karena hasil penelitian juga, jadi harus dipublikasikan. Lakom gode, begatelan, kemudian hencang karo dan sebagainya, itu yang frase. Kemudian yang bentuk kalimatnya gomike sampula bune lakutu. Oke, itu tidak bisa disebut karena jadi rasis. Kemudian ada yang lain lagi, ada iuweki, hencai, dan sebagainya. Itu umpatan dalam bahasa Bima, jadi ada yang dari kata, frase, dan kalimat. Kalau dari kajian saya sendiri yang saya perhatikan selama ini, umpatan dalam bahasa Bima itu gimana ya, sadis sebenarnya, keren ya, keren. Oke, kita bisa, kalau bahasa Bima itu dia punya tingkatan, jadi orang itu tidak cukup hanya mengumpat dengan sekali umpatan, tapi dia punya tingkatannya. Contohnya, maaf ya, ini untuk contoh saja. Contohnya totakelo hataputo. Jadi orang itu tidak hanya cukup ditota, kalau di Indonesia kan dicincang, tapi juga ditusuk.
Tusuk. Setelah ditusuk juga dibelah. Dibelah apa? Jadi orang itu setelah dicincang, ditusuk, kemudian dibelah. Tidak hanya cukup dicincang saja. Itu yang pertama. Ini untuk contoh saja ya. Ini juga ya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu sangat-sangat keji sebenarnya ya. Yang kedua, bungu randa. Biasanya wanita. Ya, wanita. Wanita tuh lebih sadis sebenarnya. Bungu randa. Orang itu tidak hanya cukup di bungu itu dijambak ya, jambak, tapi juga diseret orang itu. Bungu randa. Bungu randa. Jadi orang itu tidak hanya cukup dijambak, tapi juga harus diseret. Itu kalau di Indonesia kan sangat-sangat keji juga, dan digunakan sehari-hari oleh masyarakat Bima. Ini dari segi umpatan. Kemudian jenis-jenis kata umpatan juga ada yang kebanyakan orang Bima menggunakan umpatan itu dari kebun-kebun binatang, nama-nama binatang disebutkan. Kemudian saya kira hanya umpatan di bahasa Bima yang ada alat-alat vital manusia. Misal, oke, itu bisa disebut. Itu sering disebutkan. Inam misalnya. Kalau saya perhatikan di daerah lain, saya belum mungkin untuk para penonton ada yang punya gambaran lain atau punya pengalaman di daerah lain, apakah ada umpatan yang menggunakan alat-alat vital manusia? Saya rasa saya belum pernah. Kalau saya hanya main-main di Jawa saja, dan di Jawa itu nggak ada kayaknya. Saya di Jogja cukup lama dan kenal dengan beberapa kalangan masyarakat. Bukan nyaris, memang tidak tapi nggak tahu daerah lainnya. Oke, jadi di Bima itu untuk umpatannya kalau di Indonesia kan sangat-sangat keji. Selanjutnya untuk umpatan, ini nanti kaitannya dengan kenapa orang Bima itu duluan apa ya, emosi dulu baru pikirannya, amarah dulu yang dikeluarkan baru isi pikirannya yang dikeluarkan. Secara umum kayak gitu, secara umum ya kelihatan ya. Itu juga pengalaman saya dari teman-teman di kuliah di Bima, rata-rata anak Bima yang kuliah di Malang, ketika mengungkapkan pendapatnya mereka duluan amarahnya dulu baru pikirannya yang diutarakan. Akhirnya tertutup kan? Jadi ya, ini kayak pola untuk menekan dulu lawan, baru terima atau tidak itu urusanmu, yang penting aku menang. Iya, jadi nakut-nakutin kayak gitu. Oke, selanjutnya anak-anak kecil di Bima cenderung apa ya? Kalau kita perhatikan di kampung-kampung kita, karena saya juga tinggal di kampung, kata-kata saya di Rangko. Oh, iya, di belakang Muhammadiyah. Jadi kalau kita perhatikan anak-anak kecil di sana, di kampung khususnya, kata-kata seperti hade punah peare itu sebenarnya kalau di Indonesia kan saya bunuh dan mengancam itu kan ya. Itu udah mengancam itu ya. Tapi orang-orang Bima menganggap kata-kata ancaman seperti saya bunuh kamu, saya sembelih kamu, sambeleng, ya, itu digunakan sebagai candaan. Nanti kita bahas efeknya. Selanjutnya itu umpatan. Selanjutnya ada ungkapan. Ini hanya satu saja sih ungkapan yang saya tangkap. Ya, yang khususnya saya kutip. Orang Bima punya ungkapan tahu maki rima daripada maki asa. Iya, saya. Orang Bima itu karena ungkapannya tahu maki rima daripada maki asa, mereka lebih cenderung memberitahu orang itu dengan pukulan, dengan fisik daripada dengan pernyataan, dengan lisan, dengan lisan. Sehingga ketika kita temukan bahkan di dunia pendidikan pun zaman dulu ya, nggak tahu zaman sekarang karena sudah ada hukum dan lain sebagainya. Zaman dulu ketika guru-guru kita ingin memberitahu bahwa kita salah, kita cenderung dipukul dulu, baru dikasih tahu. Meskipun belum ada siswa yang melapor. Di zaman dulu seperti itu. Saya juga pernah jadi korban. Jadi ketika ada kesalahan, cenderung orang Bima itu memukul dulu baru dikasih tahu. Atau tidak dikasih tahu salahnya apa, tiba-tiba langsung memukul. Itu ungkapan tahapu maki rima daripada maki asa. Sehingga efeknya sebenarnya itu kekerasan
benar udah dikonfirmasi sebenarnya dari umpatan dan ungkapan, walaupun ada umpatan-umpatan lain ya, tapi saya kira umpatan di Bima itu paling keji sebenarnya. Alat-alat vital disebutkan, kemudian sebenarnya kalau dihukumkan itu bisa ya mengancam sebenarnya ya. Kan menjadi candaan itu kan. Iya, itu udah menjadi candaan. Sapaan candaan. Oke, dari bahasa. Ini teorinya Sapir dan Ward tentang bahasa dan pikiran. Teorinya Sapir dan Ward. Seorang linguistik yang menyatakan ada hubungan antara bahasa dan pikiran. Nanti lanjutnya ke budaya. Oke. Bentar. Perkataan Sapir dengan perkataan dengan bahasa, pikiran dan budaya. Bahasa, pikiran dan budaya. Bahasa, pikiran dan budaya. Bahasa tadi sekali. Maksud pikiran. Bahasa itu menurut teori itu menyatakan bahwa bahasa itu mempengaruhi pikiran, selanjutnya akan mempengaruhi karakter dan lanjut akan membentuk sebuah budaya. Jadi karena bahasa itu gini ya, kalau kita sering memikirkan sesuatu atau sering mengatakan sesuatu seperti ade punaubare, sagunu, sasembwe dan sebagainya, alam bawah sadar kita secara otomatis atau secara tidak langsung akan menganggap aktivitas atau perilaku yang seperti itu sebagai perilaku yang biasa saja. Jadi secara tidak langsung ketika itu harus digarisbawahi ulang, bisa ditekankan lagi. Okay. Yang itu yang penting. Poin pertamanya menuju dari kata ke pikiran. Okay. Nah, bahasa ke pikiran. Karena terlalu sering atau masyarakat Bima sangat sering menggunakan umpatan atau ungkapan yang sangat keji seperti itu, sehingga alam bawah sadarnya atau pikirannya juga akan menganggap untuk memperlakukan orang seperti itu sudah tidak tabu lagi. Karena mereka sudah terprogram untuk memikirkan bunuh orang atau sembelih orang itu udah biasa aja. Nah, karena kita bercanda aja kan ya. Tapi efeknya karena kita sering memikirkan atau mengatakan hal seperti itu, ketika kita ingin melakukan seperti itu, kita sudah tidak menganggap hal itu sebagai hal yang tabu atau hal yang